Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adam Nurfalis, biasa dipanggil Adam. Saya merupakan alumni SMA Pribadi Bandung tahun 2022. Saat ini saya sedang berkuliah di Nanyang Technological University di Singapura, mengambil jurusan Civil Engineering. Selama saya bersekolah di Pribadi, saya mempelajari banyak hal. Namun yang paling berkesan bagi saya adalah Pribadi sangat menekankan pendidikan akhlak. Jadi hampir setiap minggu tuh ada yang namanya sobet, di mana saya juga teman-teman kelas bersama wali kelas itu bakal berdiskusi tentang berbagai macam hal yang bisa memperkaya wawasan dan juga akhlak gitu saja. Terus lingkungan di Pribadi itu sangat suportif, terutama wali kelas dan guru-guru lain itu sangat mengayomi siswanya. Jika ingin curhat, kita bisa curhat dan bisa dapat feedback yang positif yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah kita. Waktu masih bersekolah, saya kalau ada masalah terkadang juga meminta nasihat dari wali kelas. Waktu itu Pak Hengki, dan alhamdulillah beliau selalu memberikan feedback yang positif dan tidak pernah judgmental ketika memberikan nasihat-nasihat tersebut. Jadi kita sebagai orang yang dinasihati merasa aman gitu untuk menceritakan masalah kita. Selain itu, di Pribadi saya sempat mengikuti berbagai lomba olimpiade dan sekolah sangat suportif dengan memberikan berbagai bimbingan dalam mempersiapkan olimpiade ini. Yang mana ini mungkin jarang ditemukan di sekolah-sekolah lain, yang mana mereka mungkin harus membayar sendiri untuk bimbingan tersebut. Dan alhamdulillah sebagai berbagai upaya yang saya lakukan waktu itu membuahkan hasil, dan juga berkat support dari sekolah saya berhasil mendapatkan beasiswa BIM dari pemerintah. Ngomong-ngomong tentang BIM, jadi BIM itu adalah beasiswa Indonesia Maju. Jadi beasiswa ini ditujukan buat teman-teman yang pernah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, baik itu di bawah naungan Puskesmas ataupun lembaga lain yang kredibel dalam menyelenggarakan event prestasi. Nah, jadi BIM ini bisa buat S1 atau S2 baik dalam maupun luar negeri. Untuk yang luar negeri sendiri, seleksinya kurang lebih ada 3 tahap. Tahap pertama itu adalah tahap administrasi, di mana kita mengumpulkan bukti prestasi, nilai rapor, dan juga esai. Selanjutnya ada seleksi substansi dan wawancara. Di seleksi ini, calon awardee bakal ditanya-tanya mengenai rencana studinya nanti, rencana kontribusi ke Indonesia setelah lulus, dan juga pertanyaan yang sifatnya itu menjurus ke well-being kita. Contohnya gimana kita coping with stress, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah lolos dari seleksi ini, calon awardee bakal dibina untuk menghadapi tes seperti TOEFL, IELTS, dan juga bakalan ada berbagai seminar mengenai gimana cara membuat personal statement yang baik. Nah, habis dari pembinaan ini, calon awardee bakal diarahkan untuk mendaftar ke univ-univ yang diminati. Kalau waktu itu maksimal peserta dapat mendaftar sebanyak 5 universitas. Nah, setelah mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance, peserta atau calon awardee bisa mensubmit LOA tersebut dan juga mensubmit berbagai hal seperti slip gaji orang tua, tagihan listrik beberapa bulan terakhir untuk ditinjau oleh tim Puslabdik whether kita dapat full atau partial scholarship gitu. Nah, setelah melalui berbagai tahap ini sih bisa dibilang officially jadi awardee BIM. Oh ya, dan yang terpenting adalah awardee BIM setelah lulus dari universitasnya bakalan wajib untuk kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Nah, terus pesan-pesan buat adik kelas di Pribadi, mungkin manfaatkanlah berbagai macam resources yang ada di Pribadi. Pribadi punya tenaga pengajar yang profesional, di samping kita bakal didampingin secara akademik,
kita juga bakal didampingin secara kerohanian gitu, dibina melalui pendidikan akhlak. Terus mungkin kalau bisa mulailah mandiri dari sekarang, jangan tunggu sampai guru-guru kalian nagih tugas gitu. Saya ingat saking mengayominya guru-guru pribadi itu, kita bakal selalu diingatkan tentang kapan deadline tugas, kapan tugasnya harus dikumpul gitu. Nah, terus kalau misalnya telat juga bakal lebih ditagih, dan juga bakal tetap dapat nilai walaupun udah telat. Nanti kalau udah kuliah nggak ada yang namanya diingetin tuh, yang namanya deadline tuh kapan, nggak ada yang namanya diingetin. Jadi kalau udah telat ya nilainya bakalan 0 gitu. Jadi mulailah mandiri dari sekarang ya. Mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih.